Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UAS atau PAS muatan IPS ya. Tema 9, kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, Indonesia secara geografis terletak di antara A. 2 benua dan 1 samudera, B. 2 benua dan 2 samudera, C. 1 benua dan 2 samudera, D. 3 benua dan 3 samudera. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang kedua. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu A. Benua Eropa dan benua Australia, B. Benua Asia dan benua Antartika, C. Benua Asia dan benua Australia, D. Benua Amerika dan benua Afrika. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian soal yang ketiga, permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan disebut sebagai A. Ketampakan bumi, B. Ketampakan alam, C. Ketampakan buatan, D. Ketampakan perairan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut sebagai ketampakan alam. Kita lanjut ke soal yang keempat. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu A. Samudra Atlantik dan Samudra Antartika, B. Samudra Arktik dan Samudra Hindia, C. Samudra Pasifik dan Samudra Arktik, D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian soal yang kelima, letak astronomis Indonesia adalah, perhatikan letak astronomis Indonesia A, B, C, dan D ya, perhatikan. Jadi tentu jawaban yang benar adalah C ya. Jawabannya C, yaitu 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian soal yang keenam, letak suatu tempat dilihat dari kenyataan sebenarnya di muka bumi disebut A. Letak khatulistiwa, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Letak wilayah. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya yang sebenarnya di muka bumi. Kemudian soal yang ketujuh, letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya disebut A. Letak khatulistiwa, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Letak wilayah. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut letak astronomis. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan juga berdasarkan garis bujurnya. Kemudian soal yang ke-8. Bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air atau berbentuk padat disebut A. Wilayah perairan, B. Wilayah batas laut, C. Wilayah daratan, D. Wilayah teritorial. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut wilayah daratan. Jadi wilayah daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kemudian soal yang ke-9. Di bawah ini yang termasuk wilayah daratan adalah A. Laut, B. Selat, C. Teluk, D. Tanjung. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Tanjung. Jadi Tanjung itu merupakan wilayah daratan ya. Kalau laut, selat, dan teluk itu merupakan wilayah perairan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10.
Nama lain dari ketampakan alam adalah A. Pemandangan, B. Bentang alam, C. Suasana alam, D. Keindahan alam. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut juga bentang alam. Kemudian soal yang ke-11, di bawah ini yang termasuk wilayah perairan adalah A. Selat, B. Pantai, C. Tanjung, D. Gunung. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut selat. Jadi selat itu merupakan termasuk wilayah perairan. Kalau pantai, tanjung, terlebih gunung itu merupakan termasuk wilayah daratan. Kemudian soal yang ke-12. Garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal disebut A. Garis khatulistiwa, B. Garis lintang, C. Garis bujur, D. Garis kutub. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut garis lintang. Kemudian soal yang ke-13. Usaha pertanian banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu Indonesia dikenal sebagai negara A. berkembang, B. adikuasa, C. agraris, D. maritim. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut negara agraris. Jadi Indonesia mendapat julukan negara agraris itu karena penduduknya banyak bermata pencarian sebagai petani, ya. Kemudian soal yang ke-14. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan disebut A. kegiatan jual beli, B. kegiatan ekonomi, C. kegiatan kooperasi, D. kegiatan usaha. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang serta menghasilkan barang baru disebut A. kegiatan distribusi, B. kegiatan konsumsi, C. kegiatan produksi, D. kegiatan firma atau FA. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut kegiatan produksi. Kemudian soal yang ke-16. Usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi disebut A. usaha pertambangan, B. usaha perindustrian, C. usaha perdagangan, D. usaha peternakan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut usaha perindustrian. Kemudian soal yang ke-17. Di bawah ini, usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha A. firma PT Pertanian dan Usaha Jasa, B. CV BUMN firma dan koperasi, C. pertanian, industri kecil, perdagangan dan usaha jasa, D. perdagangan, perseroan dan perum. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, pertanian, industri kecil, perdagangan dan usaha jasa. Itu merupakan contoh usaha yang dikelola sendiri, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham adalah A. BUMN, B. firma, C. koperasi, D. PT atau perseroan terbatas. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, PT, disebut perseroan terbatas, ya. Itu merupakan perusahaan yang mana modalnya itu diperoleh dari penjualan saham. Kemudian soal yang ke-19. Badan usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya disebut A. CV, B. firma, C. koperasi, D. usaha jasa. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut usaha koperasi. Jadi koperasi adalah badan usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip
dan saling membutuhkan antara anggotanya. Nah, usaha ini juga berasaskan kekeluargaan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-20. Di bawah ini usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha A. Firma PT Pertanian dan Usaha Jasa, B. CV BUMN Firma dan PT, C. Pertanian Industri Kecil Perdagangan dan Usaha Jasa, D. Perdagangan Perseroan dan Perum. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu CV, BUMN, Firma dan PT. Itu merupakan contoh usaha yang dikelola kelompok. Kemudian soal yang ke-21, kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut kegiatan A. Konsumsi, B. Produksi, C. Perindustrian, D. Distribusi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan yang menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian soal yang ke-22. Kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Konsumen, B. Konsumsi, C. Produsen, D. Distributor. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi adalah itu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian soal yang ke-23, di bawah ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang kecuali A. Peternak, B. Nelayan, C. Pengrajin, D. Tukang cukur rambut. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, tukang cukur rambut. Jadi tukang cukur rambut itu merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, bukan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian soal yang ke-24. Di bawah ini contoh kegiatan konsumsi adalah A. Menghasilkan produk atau jasa, B. Meningkatkan kegunaan suatu produk, C. Menyalurkan produk pabrik ke warung, D. Menghabiskan produk untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menghabiskan produk untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu merupakan contoh kegiatan konsumsi. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang terakhir. Di bawah ini contoh kegiatan produksi adalah A. Membuat pakaian dengan mesin jahit, B. Kain yang sudah menjadi pakaian, C. Mobil untuk bepergian, D. Rumah digunakan untuk tempat tinggal. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, membuat pakaian dengan mesin jahit itu merupakan contoh kegiatan produksi. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Jadi teman-teman, berikut adalah nilai luhur Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan dibaca dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam bertetangga, berteman, di sekolah, bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.